Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UPIN PPG Daljak kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Misnawati, mahasiswi PPG Daljak kategori 2 tahun 2022, Prodi Pendidikan Biologi di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamkar. Saya guru biologi di SMA Negeri 1 Belantikan Raya Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 11 IPA, materi Sistem Pencernaan pada Manusia dengan modal pembelajaran Problem Based Learning. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jennifer Mercedes dan teman-teman 11 MIPA siap mendukung kegiatan uji kinerja pada hari ini 13 Desember 2022. Semangat Unesa! Anak-anak, Selamat pagi, Ibu. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita dapat bertemu kembali di pembelajaran biologi ya, dengan keadaan sehat walafiat ya. Semuanya sehat ya? Sehat. Baik, kalau begitu sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta tolong kedua kelas untuk memimpin kita. Baik anak-anak, untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional yang berjudul Bagimu Negeri. Silahkan semuanya berdiri. Untuk hari ini Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Hari ini Selasa 13 Desember. Ketua kelas siapa yang tidak masuk hari ini? Hadir semua, Bu. Oh, oke, hadir semua ya. Berarti 20 orang lengkap ya. Baik anak-anak, hari ini karena sebentar lagi akan kita mulai pelajarannya ya. Ibu minta untuk kursinya, mejanya yang masih agak mencong-mencong kanan kiri dirapikan ya. Kemudian alat tulisnya jangan lupa disiapkan di atas mejanya ya. Dan jika ada sampah di kanan kirinya atau di lacinya, nah diperiksa dulu di lacinya, kanan kirinya. Bisa ada sampah, silahkan langsung diambil dan dibuang ke tempat sampah. Oke, ada? Sudah bersih semua ya? Oke. Baik anak-anak, sebelum lanjut ke materi, setuju nggak kita ice breaking dulu? Setuju. Oke, kita ice breaking sebentar ya. Nah, silahkan berdiri. Nanti Ibu kasih aba-aba ya. Tepuknya nanti kalian mengucapkan seperti yang ada di layar ya. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, bagus. Lanjut yang kedua, tepuk fokus. Ayo kita tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, tepuk tangan. Kembali. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian fokuskan ke depan layar, ke tayangan slide ya. Pada tayangan slide ada gambar apa saja nih? Gambar pertama ini gambar apa? Roti. Ada roti, jagung nasi, Oke,
yang keempat, buah-buahan. Oke, sayur-sayuran. Oke, nah sekarang kita pikirkan berapa lama proses pencernaan makanan yang dikonsumsi. Kalau misalkan roti, ada yang tahu berapa lama kira-kira nih proses dicernanya setelah kita konsumsi? Ada yang tahu tidak? Berapa hari atau hitungan jam atau malah sampai 2 hari? Ada yang punya pendapat? Kira-kira berapa? Menurut kalian nih dari keempat jenis makanan ini, berapa lama proses pencernaan makanan? Kira-kira berapa lama ya? Ada yang pernah tahu atau ada yang punya pendapat? Auli, berapa kira-kira menurut Auli? Yang roti, Bu. Ya, terserah mau yang mana. Kalau menurut saya seperti yang roti-rotian itu mungkin beberapa jam aja atau bisa jadi 3 jam gitu. Iya. Kemudian kita ke pertanyaan yang kedua. Apakah setiap jenis makanan yang berbeda proses pencernaannya sama? Nah, kira-kira roti, daging, kemudian buah-buahan itu menurut kalian sama atau tidak? Proses pencernaannya? Tidak. Ya, betul, tidak ya. Jelas tidak, karena kandungan masing-masing makanan ini kan berbeda ya. Kalau roti itu mengandung karbohidrat, kemudian daging protein. Ya, kemudian sayur-sayuran ini ada vitamin ya, mineral gitu, sehingga pasti berbeda ya, bervariasi. Jadi apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar tentang materi apa? Ada yang tahu? Tadi di depan tentang apa? Ya, tentang pencernaan ya, struktur dan fungsi organ pencernaan. Nah, kalian perhatikan di depan ini kompetensi dasar dan IPK atau indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai ya dalam pembelajaran ini. Yang pertama, ini untuk pengetahuannya ya. Jadi kita akan menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan yang dapat terjadi pada sistem pencernaan. Kemudian untuk indikatornya ya, indikator pencapaiannya nanti diharapkan kalian dapat mengidentifikasi keterkaitan struktur organ pencernaan dan fungsinya. Lalu yang kedua, menganalisis proses pencernaan dalam tubuh manusia. Dan yang ketiga, menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanik dan kimiawi. Jadi seperti ini nanti untuk pembelajaran kita ya. Hari ini kita khusus membahas tentang struktur dan organ pencernaan, begitu pula dengan proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Nah, jadi anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, nah yang pertama, melalui diskusi. Jadi hari ini nanti kita akan bekerja dalam kelompok lagi ya. Melalui diskusi dan studi literatur, kalian nanti mencari referensi dari sumber-sumber yang ada, baik itu di internet maupun dari buku paket ya. Nah, tentang keterkaitan struktur organ pencernaan dan fungsinya dengan benar ya. Jadi nanti kalian diminta untuk mengidentifikasi ya. Kemudian yang kedua, melalui diskusi dan studi literatur, kalian dapat menganalisis proses pencernaan dalam tubuh manusia dengan benar ya. Dan yang ketiga, melalui diskusi dan studi literatur, kalian dapat menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Baik. Nah, selanjutnya, sebenarnya untuk apa sih kita mempelajari materi pencernaan ini ya? Kita belajar strukturnya, belajar
fungsi organnya, belajar tentang pencernaan mekanik dan kimiawi. Itu untuk apa? Ya, jadi salah satu tujuannya ya atau manfaatnya dari kita melakukan pembelajaran ini, diharapkan kalian dan kita semua ya dapat menjaga pola hidup sehat dan konsumsi makanan yang sehat ya. Nah, sehingga tadi dari kalian nantinya mengenal organ pencernaan, nanti kalian akan lebih peka, peduli dan menyayangi organ pencernaan itu ya. Sehingga nanti kalian lebih teliti dalam memilih dan memilah bahan makanan atau minuman yang akan dikonsumsi. Nah, baik anak-anak, untuk mengetahui kemampuan awal kalian mengenai materi sistem pencernaan ini, Ibu akan melakukan pengukuran terlebih dahulu ya melalui pretest. Nah, nanti di situ ada 5 soal di Google Form yang sudah Ibu kirimkan di grup ya. Silahkan dibuka dan dikerjakan per individu ya, tidak boleh melihat ke temannya. Jadi harus percaya diri karena supaya nanti kemampuan awal kalian dapat Ibu lihat gitu ya. Oke, silahkan dibuka linknya dan dikerjakan ya. Waktunya Ibu beri 15 menit. Sudah selesai ya mengerjakan pretestnya? Sudah. Oke. Nah, selanjutnya kita kembali menatap tayangan di depan ya. Nah, ini pasti kalian sudah sering nih melihat di YouTube, ya kan? Apa istilahnya? Mukbang. Mukbang. Siapa yang pernah mencoba seperti ini? Belum. Ya. Nah, ini makan apa dia ini? Mie yang pedas itu apa namanya? Nah, tadi kalian sudah melihat video pertama ya. Pasti di pikiran kalian sudah ada tuh kayak semacam perasaan kayak apa? Kayak apa? Lapar. Apalagi merasa ada yang ikut kepedasan juga? Ada yang enak, ada yang enak? Oke, kita lihat video kedua ya. Ya, tadi kita sudah melihat 2 video ya. Satu video yang makan samyang, satu video lagi yang makan junk food ya. Baik, anak-anak sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Ya. Nah, sekarang Ibu minta perwakilan kelompok untuk mengambil LKPD-nya ya. Anak, bisa kalian perhatikan ke depan dulu ya. Nah, tadi semuanya sudah mendapatkan LKPD. Sudah. Jadi LKPD kita ini berjudul struktur dan fungsi organ pencernaan ya. Pencernaan mekanik dan kimiawi. Nah, jangan lupa menulis nama kelas ya, kelompok dan nama anggotanya ya. Nah, kemudian ke orientasi masalah. Ini ada 2 link YouTube ya. Untuk linknya ada Ibu bagikan di grup ya. Nanti bisa kalian tonton lagi kalau misalkan yang tadi kurang lama ya. Nah, kemudian setelah kalian menonton video YouTube yang video 1 dan 2 ya, kalian baca pertanyaannya. Makanan bernutrisi yang kita makan akan masuk ke dalam tubuh melewati proses pencernaan, proses pengolahan di dalam sistem pencernaan. Ada banyak organ pencernaan yang terlibat dalam sistem pencernaan manusia. Organ pencernaan tersebut antara lain mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Makanan perlu dikunyah dalam mulut untuk mempermudah proses penyerapan di usus halus. Sehingga kita dianjurkan untuk mengunyah makanan dengan benar.
agar terhindar dari berbagai gangguan pencernaan. Nah, jadi nanti setelah kalian menyimak video YouTube tadi ya, kalian dapat menemukan suatu permasalahan ya. Jadi tulis permasalahan dari video itu apa saja ya. Karena ini kita mencari permasalahan dan membuatnya dalam rumusan masalah, tentunya kita menuangkannya dalam kalimat tanya ya. Jadi menggunakan kata apakah ya, bisa menggunakan kata mengapa atau bagaimana, begitu ya cara membuat rumusan masalahnya. Nah, setelah itu kalian buat hipotesis. Hipotesis ini adalah jawaban sementara ya dari rumusan masalah yang sudah kalian buat. Jadi tadi misalkan rumusan masalah pertama sudah kalian buat ya. Kemudian yang kedua kalian jawab atau menduga sementara dari permasalahan itu apa solusinya atau bagaimana jawabannya ya. Nah, kemudian kalian isi tabel ini ya, mengidentifikasi permasalahan dengan mengetahui struktur dan fungsi organ pencernaan dengan proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Kalian catat di dalam tabelnya ya. Setelah itu ini ada proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Nah, organnya ada 3 ya, ada di mulut, lambung, dan usus halus. Nah, kalian identifikasi kelenjar penghasil enzimnya apa saja, kemudian enzim yang dihasilkan, lalu fungsinya apa. Nah, setelah itu terkait dengan permasalahan di atas, setelah kalian mengidentifikasi dan menganalisis rumusan masalah, dan kalian diskusikan pertanyaan berikut dengan mengaitkan konsep proses. Nah, sebelum kita mulai berdiskusi ya, kita simak dulu penjelasan Ibu mengenai konsep, ini konsep awal ya, tentang struktur dan fungsi organ pencernaan. Jadi sistem pencernaan kita dimulai dari yang pertama. Dimulai oleh siapa? Tugasnya yang pertama dilakukan oleh mulut. Kemudian dilanjutkan oleh kerongkongan, lalu hati, ke lambung ya. Kemudian ke usus halus ya, ke usus besar. Oke, nah selanjutnya ada proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi ya. Jika di pencernaan mekanik ini dilakukan oleh siapa? Pencernaan mekanik dilakukan oleh mulut ya, yang dibantu dengan gigi, kemudian air ludah ya. Lalu untuk pencernaan kimiawinya dimulai dari lambung ya, kemudian ke usus halus gitu ya. Ya. Nah, sekarang silahkan kalian lanjutkan diskusinya ya. Waktu untuk berdiskusi adalah 30 menit, setelah itu kita presentasi. Siap ya? Siap. Oke, silahkan mulai bekerja. Ya. Nah, jadi nanti setelah kalian ini nonton permasalahannya, tuangkan di sini ya. Oh iya. Nah, buat hipotesisnya dugaan berdasarkan video tadi ya. Tidak juga mengapa ketika makan kita makan benar. Kalau yang di video tadi kan cepat sekali kan menitnya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, saya akan membacakan soalnya. Berdasarkan video dan wacana di atas, kalian dapat menemukan suatu permasalahan. Jawabannya dibacakan oleh saudari Amel. Rumusan masalah video pertama adalah apa saja dampak jika konsumsi makanan yang terlalu pedas? Dampak jika konsumsi makanan pedas adalah gastritis atau MAG,
Makanan pedas dapat mengakibatkan naiknya asam lambung secara cepat. Sebagai respon adanya iritasi pada dinding lambung akibat makanan pedas. Rumus video yang kedua, hipotesis video. Dampak jika konsumsi makanan pedas adalah gasifis. Makanan pedas dapat mengakibatkan naiknya asam lambung secara cepat sebagai respon adanya iritasi pada dinding lambung akibat makanan pedas. Hipotesis video 2. Jika seorang makanan terlalu cepat, maka makanan belum dilumat secara sempurna. Makanan yang masih keras akan menyebabkan sistem pencernaan bekerja lebih keras untuk mencerna makanan. Hal ini menyebabkan proses pencernaan dan pencernaan akan membengkak sehingga muncul lambung, rasa tak nyaman, mual, dan bahkan asam lambung. Makanan ini membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna sehingga pola tidur dan fungsi otak tidak bisa terganggu. Kami akan buka sesi pertanyaan, silahkan bertanya. Baik. Selamat siang buat teman-teman semua. Saya perwakilan dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Auli Forenza. Di sini saya mau bertanya, kan kita disarankan untuk mengunyah 20-30 kali sebelum ditelan. Apakah saran tersebut berkaitan dengan proses pencernaan makanan atau tidak? Itu sekian pertanyaan dari saya, mohon dijawab. Terima kasih untuk Audi atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Mengunyah sebanyak 20-30 kali, makanan akan mudah dicerna oleh tubuh ataupun oleh proses pencernaan pada makanan, yang dimana pada mulut akan dibantu oleh enzim dan akan mudah terdorong ke sistem pencernaan lainnya. Apa kurang jelas jawabannya? Cukup jelas, terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan membacakan soal plus jawaban hasil kerja kelompok kami. Identifikasilah permasalahan dengan mengetahui struktur dan fungsi organ pencernaan dengan proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Di sini ada proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Yang pertama, secara mekanik itu mulut. Strukturnya, di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar lidah atau air liur. Dan di dalam rongga mulut, makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Fungsinya, di dalam mulut akan terjadi pencernaan secara mekanik dengan bantuan gigi dan pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim petialin. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan sehingga makanan menjadi halus. Ludah berfungsi untuk memudahkan penelanan makanan. Enzim petialin berfungsi untuk mengubah makanan dalam mulut yang mengandung zat karbohidrat atau amilum menjadi gula sederhana atau maltosa. Maltosa mudah dicerna oleh organ pencernaan selanjutnya. Yang kedua ini adalah kerongkongan atau esofagus. Strukturnya, setelah melalui rongga mulut, makanan yang membentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring ini sendiri adalah saluran yang memanjang dari bagian organ mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal faring terdapat kutub yang disebut epiglotis. Fungsinya, epiglotis ini berfungsi untuk menutup ujung saluran pernapasan atau laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Setelah melalui faring, bolus akan menuju ke kerongkongan atau esofagus. Otot-otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas dan mendorong makanan masuk ke lambung. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Kami persilakan. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 3, izin bertanya. Seringkali kita mendengar istilah kalimat makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Apakah menurut kalian kalimat tersebut memang benar dan bagaimana kaitannya dengan proses pencernaan? Terima kasih.
Baik, terima kasih buat pertanyaan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjawab. Disampaikan oleh ahli gizi yaitu Aliwin Hartanto, maka sebaiknya memang jangan menunggu lapar. Ia menganalogikannya dengan kondisi di mana harus siap sedia payung sebelum hujan agar tidak kebasahan. Kita mendorong mencari makanan agar gula dalam darah meningkat kembali dan tubuh menjadi terganggu kalau kita tidak memenuhi permintaan tubuh itu. Setelah tubuh yang sedang merasa lapar itu diberi asupan makanan, gula darah akan meningkat yang akan memberi sinyal berbeda kepada otak sehingga rasa kenyang itu muncul. Buat kelompok 3, apakah jelas atau kurang jelas? Sudah jelas, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf, kami ucapkan terima kasih. Baik, kami akan membacakan jawaban dari pencernaan mekanik dan kimiawi. Yang pertama, organ tempat pencernaan yaitu mulut. Mulut penghasil getah yaitu kelenjar saliva. Getah atau enzim yang dihasilkan adalah amilase, mucus atau lendir, dan air. Fungsi dari mulut adalah memecah pati atau amilo menjadi maltosa. Yang kedua, organ tempat pencernaan yaitu lambung. Penghasil getah dinding lambung. Getah atau enzim yang dihasilkan dari lambung yang pertama adalah asam lambung atau HCl. Yang kedua, enzim renin. Yang ketiga, enzim pepsin. Fungsi dari lambung yang Apa yang dapat terjadi jika proses pencernaan makanan seperti pada video 1? Jawabannya adalah makan cabai terlalu banyak dapat mengakibatkan adanya gangguan pada sistem pencernaan. Ketika cabai menyentuh usus, kandungan kapsaisinnya akan mengiritasi lapisan usus. Kondisi akan semakin buruk jika usus terlalu sensitif. Maka terlalu banyak makan cabai akan menyebabkan kamu mengalami diare. Ketika kandungan kapsaisin masuk ke usus kecil, ia akan bergerak lebih cepat dari biasanya sehingga tiba di usus besar. Pada proses ini biasanya terjadi secara lambat. Namun, reseptor-reseptor ini akan diaktifkan lagi sebagai pertahanan dan usus besar. Terima kasih ya, tadi semua kelompok sudah menampilkan yang terbaik ya. Kemudian juga dari jawabannya sudah benar semua ya, sesuai dengan apa yang Ibu harapkan ya. Nah, kita menganalisis lagi dari jawaban nomor 1, 2, 3, dan 4 ya. Jadi untuk nomor 1 tadi mengenai permasalahan ya. Permasalahan tadi dirumuskan oleh kelompok 1 bahwa apa saja dampak jika konsumsi makanan yang terlalu pedas ya. Kemudian yang kedua, apa saja dampak jika makan terlalu cepat dan berlebihan. Nah, tadi juga sudah betul dijelaskan bahwa jika kita mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas itu akan membuat mengakibatkan naiknya asam lambung ya. Asam lambung, kemudian akhirnya nanti terjadi iritasi dan itulah yang menjadi pemicu terjadinya penyakit MAH. Nah, jadi untuk penderita MAH harus berhati-hati dengan makanan yang pedas ya, ataupun yang asam, yang memiliki kandungan asam yang tinggi. Kemudian yang kedua tadi videonya menayangkan cara mengunyah yang tidak benar ya, terlalu cepat, kemudian juga berlebihan. Nah, jadi ketika makanan itu tidak kita kunyah dengan benar ya, maka akan menyebabkan sistem pencernaan bekerja lebih keras ya, sehingga penyerapan makanannya di usus halus itu lebih lama ya. Lalu jika seseorang makan secara berlebihan, maka ada salah satu organnya yang akan membengkak gitu ya. Kemudian muncul kembung, rasa tak nyaman, mual, bahkan asam lambung. Nah, sehingga mengganggu pola hidup akhirnya nanti ya. Tadi juga sudah betul dijelaskan. Kemudian organ-organ sistem pencernaan ya dimulai dari mulut ya, kemudian kerongkongan, lalu lambung, usus halus, usus besar, ya berakhir di anus rektum. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, silakan. Saya mau tanya, Bu. Kenapa kalau setelah kekenyangan bawaannya tuh mau tidur? Nah, bagus pertanyaannya ya.
kenapa setelah kita melaksanakan kejangan itu kita ngantuk ya, terus pengennya rebahan tidur. Oke, ada yang mau menjawab? Oke, Indonesia, silahkan jawab pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Kalau menurut saya, karena semakin banyak makanan yang masuk, maka saluran pencernaan pun semakin bekerja keras untuk mencerna makanan dan energi yang ada di dalam tubuh menjadi terserap. Tubuh menjadi lemas dan ingin tidur. Terima kasih. Oke, nah jadi Ibu tambahkan ya, jadi betul jawaban Indonesia bahwa energi kita itu ikut terserap ya, karena untuk menyerap makanan tentunya organ-organ kita bekerja lebih keras ya, apalagi kalau banyak yang kita makan. Kemudian juga dari organ pencernaan tadi akan melepaskan hormon berupa hormon serotonin ya, dan juga melatonin yang akan meningkatkan rasa kantuk kita. Jadi alamiah ya, termasuk peristiwa alamiah karena bersumber dari organ dari kita sendiri ya. Saya akan bertanya mengapa waktu yang diperlukan setiap organ dalam proses pencernaan makanan berbeda-beda? Baik, bagus pertanyaannya, Lorin. Mengapa katanya setiap organ pencernaan itu memiliki waktu yang lama untuk mencerna, berbeda-beda waktunya. Ada yang mau membantu Ibu untuk menjawab? Oke, Anjin, bagaimana pendapatnya? Ya, pendapat saya, setiap makanan dicerna oleh masing-masing organ karena tiap organ tubuh tersebut memang memiliki fungsi yang berbeda-beda satu sama lainnya. Makanan dikunyah dulu di mulut disebut pencernaan mekanik, akan berbeda dengan makanan ketika sampai di lambung yang dibantu oleh enzim akan lebih lama untuk diproses. Sekian. Terus ya, Ibu tambahkan lagi. Jadi memang lamanya makanan yang dicerna oleh tubuh itu bervariasi ya. Tapi ada waktu umumnya ya. Nah, untuk pencernaan di dalam lambung itu biasanya waktunya selama 6 sampai 8 jam. Nah, di lambung. Baru setelah itu dilanjutkan ke usus ya. Jadi total waktu yang dibutuhkan untuk mencerna makanan seluruhnya itu ada 1 sampai 3 hari. Nah, jadi lumayan lama ya, apalagi kalau makanan yang tinggi karbo atau protein itu lebih lama lagi pencernaannya. Yang paling mudah dicerna itu makanan yang banyak seratnya seperti buah-buahan dan sayuran. Hasil diskusi kita ya, kemudian beberapa materi yang sudah kita dapatkan. Mari kita menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Silakan dari kelompok 1 dibacakan hasil Dari kesimpulannya. pembahasan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa sistem pencernaan pada manusia adalah merupakan proses perubahan atau pencegahan zat makanan dari molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Proses pencernaan makanan yang terjadi dalam tubuh dibantu dengan enzim untuk mempercepat proses. Enzim ini dihasilkan oleh organ-organ pencernaan dan jenisnya tergantung dari bahan makanan yang akan dicerna oleh tubuh. Organ-organ pada sistem pencernaan yaitu terdiri dari yang pertama ada mulut, yang kedua tekak atau faring, yang ketiga ada kerongkongan, keempat ada lambung, yang kelima ada usus halus, usus 12 jari, usus kosong atau jejunum, yang selanjutnya ada usus penyerapan atau ileum, yang keenam ada kelenjar pankreas, yang ketujuh ada hati, yang kesembilan ada usus besar, yang ke-10 ada rektum, yang ke-12 ada anus. Ya. Terima kasih kelompok 1, kelompok 2 kesimpulan. Baik, kesimpulan dari kelompok 2. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah kembali menjadi energi.
Sistem pencernaan pun terdiri dari organ-organ yang memiliki peranan masing-masing dalam mengolah makanan. Ada 12 proses pencernaan pada tubuh manusia, yaitu pencernaan mekanik dan kimiawi. Maaf, ada 2 proses maksud saya. Pencernaan secara mekanik terjadi pada mulut melalui gerakan mengunyah. Pencernaan mekanik adalah proses menghancurkan makanan menjadi bagian kecil dengan bantuan organ lainnya. Sebagai contoh, saat Anda mengunyah makanan dengan gigi. Terima kasih. 4 pertanyaan ya. 4 pertanyaan. Yang pertama, hal apa yang terjadi jika proses pencernaan makanan seperti video 1? Nah, tentunya akan mengakibatkan gangguan pada sistem pencernaan ya. Karena cabai yang dimakan itu mengandung capsaicin, tadi disebut ya oleh temannya, capsaicin yang akan mengiritasi lapisan usus. Nah, apalagi kalau ususnya sensitif, nah ini akan mengakibatkan kondisinya semakin buruk. Nah, kalau terlalu banyak makan cabai, yang pertama kali biasanya terjadi apa? Sakit perut ya, lalu diare ya. Nah, kemudian yang kedua tadi, hal apa yang terjadi jika proses pencernaan seperti pada video 2? Makan cepat ya, minum cepat. Nah, ini akan meningkatkan aliran balik asam lambung ke kerongkongan sehingga menimbulkan resiko terjadinya penyakit asam lambung atau GERD istilahnya seperti itu. Yang menyebabkan gejala nyeri ulu hati. Nah, pernah tidak merasa nyeri ulu hatinya? Nah, ini biasanya karena asam lambung gitu ya. Selain itu, makan terlalu cepat juga bisa menyebabkan komplikasi, misalnya penyempitan kerongkongan, ya. Lalu bisa juga Jadi anak-anak bagus tadi sudah presentasinya ya dari kelompok 1 dan kelompok 4 ya. Tapi yang Ibu lihat tadi yang paling bagus dari jawabannya, kemudian cara menyampaikannya itu kelompok 2. Tadi di awal kita sudah melakukan pretest ya. Nah, di akhir kita akan melakukan post test. Soalnya sama ya, berupa Google Form. Silahkan diklik link yang telah ada di grup dan mulai dikerjakan, waktunya 15 menit dari sekarang ya. Kita di penghujung pembelajaran kita ya. Nah, setelah kalian mendapatkan materi, kemudian tadi berdiskusi ya, presentasi. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah mendapatkan pembelajaran ini? Bagaimana? Nomor 1. Oke, senang ya semuanya ya. Kemudian apa yang kalian sudah pelajari hari ini nanti dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari? Sangat bermanfaat ya tentunya. Jadi kita lebih peduli, lebih sayang dengan organ pencernaan kita ya, sehingga kita lebih hati-hati dalam memilih makanan dan juga cara mengunyah makanan dengan baik dan benar tadi ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan melakukan percobaan uji kandungan bahan makanan. Jadi nanti tiap kelompok membawa bahan makanan ya. Nanti Ibu bagikan setiap kelompok apa-apa saja yang harus dibawa. Dan juga kalian pelajari untuk mengakhiri pembelajaran kita ya. Kita menutupnya dengan doa terlebih dahulu. Ibu minta doanya dipimpin oleh Wimesha. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.